mereka bilang bahwa ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Expander masih kalah nih di bagian atapnya. Ini atapnya lebih tebel nih. Dengerin ya, ini kami ketok-ketok nih. Suaranya duk 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 duk. Kalau Expander tuh masih ada tang tang tang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, di belakang kami adalah the all new Suzuki R3. Dan di tahun 2023 ternyata ada sedikit ubahan nih terhadap R3 ini. Tapi memang ubahannya tidak terlalu kelihatan ya. Kalau kita lagi ngomong kayak gini aja mungkin kalian udah bisa lihat ubahannya masih sama persis ketika R3 meluncur pertama kali di tahun 2022 yang mana sudah mendapatkan teknologi mild hybrid dan sedikit ubahan pada fasianya yang sekarang jadi bisa dibilang facelift. Nah, di video kali ini kami ingin membahas satu persatu varian-varian ini, mana yang lebih value for money, dan merubah stigma para konsumen-konsumen di Indonesia yang mana masih menganggap yang varian mild hybrid ini malah lebih boros dibandingkan dengan yang non mild hybrid, yang GL ini. Sengaruh apa sih sebenarnya memang hybridnya? Berbedanya tuh seperti apa? Dan gimana sih cara makainya biar kalian bisa mendapatkan efisiensi yang baik dari sebuah all new R3 hybrid ini? Dan bedanya seperti apa in term of performa, fitur, dan segala macamnya? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice di all new Suzuki R3. Suzuki R3 tahun 2023 ini sejatinya ada sedikit yang berubah. Kalau kita lihat dari website Suzuki ya, dan kalau kalian perhatikan secara detail, memang sebenarnya kalau tampangnya nggak ada perbedaan sama sekali. Seperti sebelumnya, di mana yang varian GX dan juga varian GL, sekarang di grillnya sekarang udah pakai grill terbaru, yang mana dia kayak dibuat 3D gitu, 3D aksen dengan adanya aksen chrome pada bagian grillnya gitu. Sama ya di GL juga sudah seperti itu. Sisanya pada bagian lampu, pada bagian lower bumper, dia masih sama seperti R3 yang pertama kali meluncur di generasi keduanya ini. Sedangkan di Suzuki Sport, dia hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Dia mirip banget dengan yang varian Suzuki Sport pertama kali meluncur tahun 2019, yang mana itu sekitar 1 tahun setelah yang varian GX-nya meluncur. Jadi, dia secara fasia masih sama persis dengan tampilan yang memang sporty dengan body kit dari Suzuki Sport di bagian bawah. Bagian atas juga itu masih sama, dan khusus untuk yang varian Suzuki Sport dia sudah mendapatkan LED DRL pada bagian dekat fog lamp-nya ini di bagian kanan dan kiri, dan juga bisa dioperasikan melalui tombol di bagian dalam sana. Dan khusus untuk laper lampuan, lampunya untuk ketiga mobil ini masih sama, semuanya masih menggunakan proyektor masih halogen tapi masih lampu bolam, proyektornya masih orange gitu ya. Tapi untuk yang varian GX dan juga yang varian Suzuki Sport sudah auto headlamp. Nah, ini yang agak sedikit mahal, dimana beberapa rivalnya aja masih belum punya auto headlamp nih, bagus di mobil-mobil ini. Overall sih kalau dari depan memang hampir tidak ada perbedaan. Nah, kalau perbedaan itu kelihatan pada mulai bagian samping. Kalau si Suzuki Sport, dia sudah mendapatkan desain velg baru, tapi kalau sebenarnya velgnya masih sama dengan yang varian GL. Kalau yang di GL itu warnanya putih gading, kalau di Suzuki Sport itu dibikin dual tone. Tapi kesannya pinter banget nih Suzuki membuat dual tone-nya tuh seakan-akan yang bisa beda jauh banget dari yang varian GL-nya. Jadi kesannya kayak baru, bener-bener all new velg gitu ya.
Sedangkan untuk yang GX ini masih menggunakan velg yang sama dengan yang sebelumnya, masih mengkipas gitu ya. Dia masih sama dengan yang sebelum facelift, dimana yang waktu itu minor improvement juga sudah dapat ya. Ketiganya sama-sama masih menggunakan 15 inci, jadi bagus, tidak dibedakan. Jadi even sampai varian GL kalian tetap mendapatkan 15 inci. Dan khusus untuk yang varian GX ke atas, di bagian spion sudah ada sen dan juga sudah auto retract. Jadi kalau kita kunci otomatis dia sudah auto retract. Dan bagusnya nggak kayak rivalnya yang mana nggak bisa di adjust tuh ya. Auto retract ya ketika misalnya kita unlock, dia bisa di adjust. Jadi kalau kita parkir di tempat mepet, nggak langsung otomatis kebuka. Jadi spionnya nggak nempel lagi gitu ya ke tembok gitu. Sedangkan kalau si GL, sennya dia di samping sini dan di sininya dia belum auto retract, masih secara manual untuk melipatnya. Dan pun pada bagian kunci, yang GX dan juga yang SS sudah keyless entry dengan sekarang ada logo biru karena memang sudah hybrid gitu ya. Sedangkan yang GL memang masih keyless key biasa tapi masih ada kuncinya walaupun sudah immobilizer gitu. Nah, pada bagian belakang ada yang berubah nih dari R3 sekarang. Perhatiin, ini R3 2022 yang pertama kali keluar gambarnya. Nah, sedangkan yang ini R3 yang varian 2023. Aduh, ayo ada yang bisa nebak nggak apa? Yes! Nomenklatur R3-nya sekarang dari kanan pindah ke kiri. Nggak tahu kenapa kayak Suzuki menyeragamkan semua nomenklaturnya pindah ke bagian kiri. XL7 juga pindah, mulai dari Espresso juga pindah, Baleno pun sekarang juga pindah ke kiri. Dan akhirnya R3 juga ikutan pindah ke bagian kiri. Jadi secara eksterior di tahun 2023 ini semuanya seragam ya, pindah ke bagian kiri. Supaya mungkin sama dengan model-model Suzuki yang juga dijual di Eropa, di Jepang, dan di belahan negara lainnya gitu. Jadi biar seragam. Nah, kalau si Vitis, kalau dari ketiga ini lebih suka yang mana? Tulis kolom komentar. Antara Suzuki Sport, si GX atau yang GL nih kalau secara desain. Tulis kolom komentar ya. Ya, ini dia yang varian R3 SS tahun 2023. Yang mana ini varian paling tinggi. Sejatinya sih nggak ada ubahan ya, mirip-mirip banget. Ini dia layoutnya sekarang memang dari 2022 udah berubah, dia sekarang pakai karbon. Dan kalau yang varian SS ini dia pakai jahitan warna merah dan juga dia sudah dapat cruise control juga warna dan bawahnya warnanya silver gitu ya. Dan bedanya kalau yang di varian SS ini paling kanan itu untuk tombol DRL, jadi kayak kesannya full gitu ya bagian kanannya. Jadi ada idling start stop, sensor parkir dan juga traction control. AC masih sama, atau climate control dengan yang semua semburannya lengkap, rear defogger, front defogger, aman banget, lengkap, dan tetap ada pendingin di sini. Dan yang kami sayangkan, di R3 ini sampai varian tahun 2023 belum dilengkapi dengan tweeter dan juga armrest dan juga colokan baris 3 ya, pivot socket yang ada di baris 3 itu masih belum ada juga. Sayang banget, padahal XL7 yang varian beta lebih murah 1 juta dari varian ini sudah ada. Tapi uniknya ketika kami membuka website dari Suzuki, Suzuki memberikan kesan ada update baru terhadap R3 tahun 2023 ini. Selain memindahkan logo R3 dari kanan ke kiri, ternyata di interiornya mereka bilang bahwa ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi jadi bentuknya layoutnya masih sama. Dan begitu kami colok, yang varian ini masih belum ada Apple CarPlay maupun Android Auto. Nah, kami nggak ngerti apakah nanti unit yang diterima oleh konsumen akan benar-benar sudah Apple CarPlay dan Android Auto, karena memang dia tinggal ngambil head unit yang ada di Baleno minor improvement juga, yang Baleno yang tahun 2022 juga bisa sebenarnya gitu ya, di Apple CarPlay Android Auto juga. Toh Jimny juga sekarang di Apple CarPlay Android Auto. Sebenarnya dia kalau mau Apple CarPlay Android Auto tinggal ambil head unit yang gampang sebenarnya, sudah ada gitu. Tapi so far yang kami review ini sekarang, meskipun tahun 2023, tapi masih belum ada Apple CarPlay maupun Android Auto di bagian sini gitu. Jadi overall sih sebenarnya dia masih sama. Kalau yang varian GL dia memang polosan banget, dia setirnya masih belum dilapis kulit, kuncinya masih kunci biasa Suzuki, belum udah tahun 2000 berapa tuh kuncinya masih begitu ya. Kalau ini udah keyless, dan kalau di GL juga untuk motor spionnya juga masih tutup biasa gitu. Misalnya ini varian SS terlalu mahal, ada varian GX yang sudah mirip banget sama mobil ini, karena perbedaannya hanya kontur pada dashboard dan lapisan kulit pada bagian setirnya saja. Sisanya kayak cruise control, MID, tanpa tweeter, head unit juga masih sama. Itu
masih sama di GX juga sudah seperti ini. Tapi yang kami selalu terkesan dari sebuah Suzuki R3 adalah ini yang pertama kali ya, dan akhirnya basisnya dipakai di XL7. R3 generasi ini dia benar-benar merevisi dari generasi pertama yang jadi bulan-bulanan soal bagasi, dimana yang generasi pertama soal bagasi itu parah banget. Sekarang kapasitas bagasi R3 adalah yang terbesar di kelasnya, dan bahkan 3 baris segap, koper besar, 2 koper besar masuk bisa dengan sempurna. Jadi soal kepraktisan ini masih yang terbaik di kelasnya. Nah, ini dia pada bagian mesinnya. Mesinnya sih sejatinya belum ada ubahan ya. Untuk sekarang, varian Suzuki Sport dan juga yang GX ini menjadi varian yang mendapatkan mild hybrid. Sedangkan GL pure masih K15B dengan tenaga 104,7 PS dan torsi 138 Nm. Dan si R3 GX dan juga SS sekarang sudah mild hybrid. Jadi K15B-nya ditambahkan dengan baterai sebesar 6 ampere 12 volt, yang mana tenaganya tetap sama 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm. Pilihan transmisi dari ketiga varian ini sama, 5 percepatan manual dan juga 4 percepatan otomatis. Yes. Nah, banyak yang bilang bahwa mendingan ambil yang belum hybrid aja, katanya lebih irit atau segala macam dan lebih enak segala macam. Nah, kita hari ini akan membuktikan bener gak sih dia lebih kenceng, dia lebih irit, ataukah memang ini lebih irit, dan seberapa signifikankah si varian R3 GX atau SS ini lebih irit dengan teknologi mild hybridnya? Langsung aja kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita pakai varian yang masih menggunakan teknologi lebih tua ya. Belum ada mild hybridnya, yaitu R3 yang varian GL. Yes, R3 varian GL seperti kami jelaskan tadi, dia memang belum ada teknologi mild hybrid. Memang banyak yang bilang lebih gampang dapat irit yang pakai GL atau yang non hybrid gitu ya. Dan ujungnya memang orang yang pragmatis, ujungnya balik lagi ambil yang varian R3 GL ini gitu. Tapi apakah memang benar seperti itu? Tapi sebelum kami bahas ke sana, kami bahas dulu R3 tuh even sampai varian GL, menurut kami kenyamanannya masih juara banget sih. Kalian mungkin tadi ngelihat kami melewati sebuah speed bump beberapa kali ya. Dan di kamera tuh tidak ada getaran yang terlalu berarti. Ini speed bump lagi. Tuh, halus banget. Dan ini jujur, kami kira ya mungkin untuk yang dapat mungkin dari varian yang GX gitu ya, varian SS dapat suspensi seperti ini. Even sampai varian GL sudah dapat seperti ini. Jadi bantingannya itu tetap sama even sampai varian yang GL ini. Jadi kalian nih melewati speed bumps nih ya. Bantingannya masih sangat empuk, halus banget. Nggak kayak mobil-mobil ya di kelas ini aja, bahkan kamu bisa bilang dia bertarungnya tuh udah di kelasnya expander refinementnya, dan itu even sampai yang varian GL ini, yang mana ini adalah yang varian tergolong hampir paling rendah untuk yang konsumen. Karena kalau yang GA kan untuk fleet lah ya. Ini sih juara sih bantingannya. Cuma memang ada beberapa hal yang diminuskan di sini. Mulai seperti tidak adanya traction control, jadi mungkin kalian lebih sulit untuk mendapatkan safety connection-nya ketika mendapati jalanan licin atau segala macam lah ya. Nggak ada traction control. Dan ditambah lagi ketika memegang setirnya ini belum dibalut kulit, jadi dia masih plastik. Jadi tergolong licin nih kulit setir ya pada bagian setir. Meskipun pada bagian setirnya sudah ya, untuk pengaturan media dan Bluetooth teleponi gitu. Tapi tetap saja ini setirnya menurut kami bahannya plastik dan tergolong licin. Jadi sensasi pegang setirnya tuh nggak dapat gitu. Padahal mobilnya enak ya, halus, tarikannya juga tetap enak nih. Yang varian belum mild hybrid aja tetap enak menurut kami, halus banget. Dan ini kalian dengerin dari tadi traffic lumayan rame, tapi dan suara kami udah mulai habis, tapi itu suaranya tetap clear di mikrofon kami. Bertarung banget sama expander, dan bahkan kalau kekedapan kabin menurut kami sedikit lebih baik di R3 ini. Expander masih kalah nih di bagian atapnya. Ini atapnya lebih tebel nih. Dengerin ya, ini kami ketok-ketok nih. Suaranya duk. Kalau expander tuh masih ada cetang-tang dikit. Cuma udah termasuk yang terbaik juga di kelasnya si expander. Cuma R3 nih sedikit lebih baik dan bandingannya juara sih. Ini memang mobil underrated banget. Cuma selain tadi setirnya, menurut kami satu lagi adalah yang varian GL ini kehilangan height adjuster. Yes, height adjusternya yang ada di varian GX dan juga SS tidak turun ke sini. Jadi kami ini duduk tinggi banget ya dari atas.
Mungkin kalau untuk beberapa perempuan seneng kali ya, karena ya tingginya commanding banget nih, kita bisa ngeliat ujung dari mobil, lihat ke belakang juga gampang, tapi posisi diduduk banget, kurang bisa mendapatkan posisi paling nyaman ya. Jadi ini nggak ada head adjuster, cuma bisa naik turun aja, tapi nggak apa-apa sih, mengingat harganya juga masih sangat terjangkau. Mobil harga 256 juta aja, belum ada head adjuster juga tuh yang 3 silinder gitu ya. Jadi ya wajar sih mobil ini, bahkan mobil ini mesinnya 4 silinder dan bisa nampung sampai 7 orang dan barangnya lebih banyak lagi ya kan. Yang menarik dari R3 yaitu adalah R3 GL ini tetap efisien. Menurut kami dia tetap sangat efisien banget untuk rute dalam kota saja, meskipun tanpa embel-embel mild hybrid. Dalam kota dia masih bisa mencatatkan 12,7 km per liter untuk kecepatan rata-rata 22 km per jam, dan untuk rute luar kotanya di 18,1 km per liter. Yes, dia punya rata-rata average fuel consumption itu dengan metode full to full di 15,4 km per liter, sehingga dengan kapasitas tangkinya di 45 liter. Dan kalau kita misalnya ngisi pakai Pertalite yang sebenarnya bukan BBM subsidi, ada artikelnya ya di sini. Dan mostly juga pembeli R3 GL ini juga pasti akan beli Pertalite anyway gitu. Itu dengan 450.000, 45 liter kali 10.000 per liter ya, 450.000, mobil ini sudah bisa berjalan sejauh 693 km. Itu artinya dengan mobil ini kita bisa sekali ngisi ini dari Jakarta, bisa cuma baru ngisi lagi itu sekitar udah lewat Solo bahkan, jadi irit banget udah menuju Jawa Timur, udah hampir Surabaya. Kita udah cuma perlu sekali ngisi doang dari Jakarta. Itu iritnya juara sih. Nah, bagaimana soal akselerasi dari yang R3 GL tanpa mild hybrid ini? 3, 2, 1, go. Tarikan R3 memang dari dulu ya. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 12,2 detik. Yes. Memang R3 waktu pada saat zamannya tergolong hampir yang tercepat di kelasnya. Dia kalahnya waktu itu masih sama Mobilio ya waktu itu. Sebelum akhirnya dapat mild hybrid, sempat kalah sama all new Xenia sama Avanza. Baru akhirnya ada yang teknologi mild hybrid, R3 kembali hampir paling kencang. Dan ketika kami adu waktu itu sama Stargazer, ya dia cuma kalah sama Stargazer sih. Stargazer memang lebih kencang kalau di kelas ini. Dan ini tanpa mild hybrid nih. Sekarang kita lihat sengaruh apa sih yang varian mild hybridnya. Kita cari aja yang perbandingan yang varian paling dekat, yaitu yang varian GX ya. Oke, sekarang kami naik yang varian GX yang sudah ada mild hybrid. Sengaruh apa sih hybridnya? Kita bahas dulu soal beda rasa berkendara. Tadi kita langsung latihan beberapa speed bump ya langsung. Jujur gak ada bedanya sih. Bantingannya masih sama persis antara yang varian GL dengan yang varian GX ini, yang varian hybrid. Ini tetap enak, seperti biasa kami selalu bilang, R3 tuh bandingan suspensi juara, refinementnya juara, bahkan on par ya, bisa dibilang ternyaman di kelasnya juga. Nah, tapi di sini ada sedikit keunggulan, mulai dari bagian setirnya. Bagian setirnya untuk yang mulai dari varian GX sudah dilengkapi dengan kulit, yes. Jadi sekarang kalau digenggam dengan tangan, lagi dia ada jahitan aslinya gitu ya, walaupun nggak pakai merah-merah kayak yang varian Suzuki Sport, ini jadi enak banget digenggam di tangan. Jadi rasanya mantep banget, tangannya nggak licin. Jadi kalau digenggam tuh bener-bener gripnya enak nih, gitu. Tapi saya memang even sampai varian GX atau SS sekalipun pengaturan belum ada teleskopik, dia masih hanya glide saja. Tapi bagusnya, meskipun tanpa teleskopik, dia jarak dari dashboard ke setir itu sudah 1 jengkal. Jadi sudah cukup mundur rasanya, jadi nggak terlalu kemajuan, bagus banget. Bahkan ada mobil yang pakai teleskopik di kelas ini, itu menurut kami masih terlalu mepet sama depannya sih. Jadi kayak cuma gimmick banget lah teleskopiknya. Teleskopik yang bagus itu cuma di Stargazer yang benar-benar bisa mundur banget, itu baru benar-benar enak. Tapi enaknya di sini, GL sudah ada head adjuster. Jadi kita bisa sampai turun banget posisi duduknya. Jadi feel berkendara jauh lebih refine. Jadi kita bisa berduduk, bisa spot on banget, posisi duduknya lebih enak dibandingkan dengan yang varian GL yang nggak ada head adjuster sama sekali. Ketika kita kick down dia lebih responsif karena ada motor listrik
yang membantu akselerasi, dan kita bisa memantaunya melalui MID ini. Jadi kalau misalnya kita kick down, itu kelihatan dari MID-nya membantu akselerasi banget gitu. Ya, dari yang tampilan energy flow, kita misalnya tinggal kita mau kick down, itu energi dari motor listriknya yang 6 ampere 12 volt. Di sini sudah ada, jadi kalau kita kick down langsung ada lagi, down ada lagi. Jadi bisa berkali-kali, dan ketika misalnya kita coasting seperti ini, engine brake, dia langsung regenerative braking dan mengembalikan dayanya ke baterai kita sehingga bisa membantu lagi untuk irit-iritan. Dan bagusnya, misalnya ketika macet-macetan, mobil ini karena sudah dilengkapi juga dengan idling start stop, dan idling start stopnya juga sudah diberikan ini ya, baterai motor listrik itu 6 ampere. Jadi misalnya kita mati seperti ini, dan dia sudah mematikan mesinnya, dan AC ini masih nyala semua loh. Wow, ini AC masih nyala semua, masih dingin. Jadi kalau misalnya lagi panas, kondisi panas seperti sekarang ini yang lagi panas banget, ini aman banget. Mau langsung nyala lagi masih bisa, tinggal jalan. Ada getaran nggak? Akuin, nggak ada getaran sama sekali kan. Ini kita sudah kan berjalan lagi, dan mau kalian lakukan berkali-kali. Ini kita berhenti lagi ya sebelah kiri sini ya. Set. Handling bisa stop. Keren banget. Dan kalau mau jalan lagi, oke, nggak ada masalah sama sekali. Nyala juga mudah, karena memang ketika menyala pertama kali dia ada motor listrik namanya ISG, Integrated Starter Generator, itu memudahkan untuk menyala kembali. Jadi itu bisa kalian gunakan misalnya kalau mau irit-iritan sama mobil ini. Jadi kalau lagi macet-macetan, aktifin terus saja idling start stopnya sehingga bensin tidak terpakai sama sekali, dan yang bekerja adalah motor listrik atau yang mana mengambil baterai dari akses baterai 6 ampere 12 volt. Canggih sih, karena memang satu-satunya nih yang di kelasnya sampai saat ini yang sudah punya teknologi seperti itu. Jadi bisa memanfaatkan efisiensi sangat baik sekali. Dan ngomong-ngomong soal efisiensi, dalam kota aja kami bisa dapat di 16,5 km per liter, dan itu udah kami buktikan ketika kami pakai R3 hybrid sampai Jakarta Bali ya. Kalau rute luar kota full tuh 16,5 terus dapat aja, gampang banget. Dan rute luar kotanya bisa di 19,9 km per liter, sehingga secara average fuel cost dari mobil ini dia hanya di 18,2 km per liter. Irit banget kan. Jadi kalau misalnya kalian ngisi tangkinya secara full menggunakan Pertalite yang BBM non subsidi sebenarnya, itu hanya di 450.000. Dan kalau misalnya kalian karena ini varian, ada yang varian SS ya, udah sadar harus pakai Pertamax gitu, let's say, isi yang 14.000 per sekarang ini, itu pun kalian hanya di 630.000, dan dengan sekali full tank sampai 819 km. Itu jauh banget. Itu artinya Jakarta sampai Surabaya nggak perlu full tank, bahkan lewat lagi sampai Malang baru kalian ngisi. Dan itu juga ketika kami keluar kota waktu itu pakai mobil ini sampai Bali, memang benar sampai Surabaya juga memang belum ngisi gitu ya. Yes. Jadi soal running cost, yang varian hybrid lebih juara. Dan bagaimana soal performanya? Langsung aja kita coba. Oke. 3, 2, 1, go. Wheel spin loh. Lebih galak sih ini. Ini lebih galak sih. Kalian mungkin dengar sendiri lah ya. 0 sampai 100 mampu ditaskan dalam waktu 11,5 detik. Wow, ini bedanya sampai 0,7 detik sendiri. Jadi sengaruh itu, padahal berat dari mobil ini dengan adanya baterai tersebut jelas lebih berat di varian yang hybrid. Jadi, tapi bisa dikompensasikan karena ada motor listrik yang membantu akselerasi di awal, sehingga akselerasi tidak ada lagi delay-nya. Karena memang kelemahannya di R3 dari yang sebelumnya itu, meskipun sudah kencang ya, itu tarikan bawah. Memang torsinya gak ada perubahan angkanya, horsepower-nya juga gak ada perubahan, tapi bisa mencapai itu dengan lebih mudah karena adanya motor listrik tersebut. Yes, jadi lebih menyenangkan. Yes, jadi kita udah buktiin ya bahwa R3 GX yang varian mild hybrid ini ternyata memang memiliki performa yang lebih baik, efisiensi yang lebih baik. Jadi
running cost-nya kelihatan banget nih kalau dibandingin sama yang varian GL. Ini kelihatan banget dia memiliki running cost yang lebih terjangkau. Karena apalagi kalau kalian sering pakainya dalam kota, sering macet-macetan, dia punya teknologi idling start stop dan punya motor listrik dan baterainya itu bisa membuat mobil ini gak perlu ngabisin daya ketika kalian misalnya macet total gitu di dalam kota. Apalagi sekarang jalanan makin macet lah ya, makin panas. Jadi kalau misalnya idling start stop nyala, kalau mild hybrid kan dia punya baterai tambahan tuh, jadi nggak kepanasan. Sekarang kan lagi panasnya luar biasa gitu. Dan tambah lagi hasil gas buangnya juga sangat rendah. Jadi ini mobil yang belum zero emission sih memang, tapi at least dia nggak menambahkan polusi sampai ke PLTU-nya ya kan. Masih aman banget karena memang rendah banget, bahkan kalau dibandingin dengan mobil sekelasnya yang dimana rata-rata juga masih rendah gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan soal value for money? Kalau tadi kan ngasih running cost, performa, dan juga tadi fitur-fitur di interiornya. Nah, bagaimana kalau dengan value for money-nya, harga-harganya? Nah, ngomongin soal harga, ada yang lebih paham nih dari kami nih pastinya. Dan ini udah langganan kami kalau beli mobil Suzuki biasanya. Oke, kita panggilnya aja Mbak Erika. Halo Mbak Erika. Lihat kamera. Nah, udah lama kan nggak lihat Mbak Erika? Terakhir lihat di bulan Agustus ya? Iya. Kita review Baleno, Mas. Baleno waktu itu ya, lumayan kenceng tuh, baru berubah tuh Baleno ya? Iya, minor change. Yes. Mbak, nih aku lagi ngomongin soal R3 nih. Value for money mana dari 3 varian ini? So far aku belum bisa nentuin, tapi aku udah bisa bandingin yang varian GL yang masih belum ada hybridnya sama yang ini sudah ada hybridnya. Udah kerasa tuh, efisiensi sama performanya juga jauh lebih bagus yang GX gitu. Nah, kalau soal harga Mbak. Harga. Nah, dari yang varian GL dulu berapa sih? Kalau untuk R3 GL manual itu harganya di 251.800. 251.800 ya. Untuk R3 GL Matic harganya di 262.800. 262.800. Iya, beda, oh, beda sekitar 11 juta. Iya. Oke. Itu R3 GL itu masih konvensional dia. Belum masih, mild hybrid ya? Belum mild hybrid. Nah, yang di tipe GX itu GX manual harganya di 273.700. 273.700. Ya, GX Matic-nya di 284.700. Oh. Terus kalau yang sport manual di 284.600, Matic di 295.600. Oke, paling tinggi Iya. berarti 295 ya? Betul. 600. Wah, masih oke banget. Kalau dibandingin sama rival-rivalnya sih masih cukup oke banget nih harganya ya. Betul. Karena rivalnya kan sekarang di atas 300 semua, Mbak. Benar, di atas 300 semua. Ini kalau dipotong diskon, ya Mas Reza belum nanya diskon. Aku belum membahas diskon. Itu udah ini aja belum ada diskon udah oke banget. Kalau dipotong diskon, kalau yang GL itu bisa di sekitar 230 jutaan. 230 jutaan. Ya. GX sama Sport itu CVT saya kasih potongan 35 kalau untuk cash ya. Ini? Iya, 35 juta. Wah. Terus nanti kalau untuk pembelian cash saya kasih 1% lagi. 1% lagi? Dari OTR yang sudah dipotong 35. Oke. Ya, menggunakan toko online Suzuki Trada. Oh, SBT ya, tokonya betul, online SBT. SBT, Wah. Sejahtera Buana Trada. Mantep, Gitu. mantep. Wah, berarti 36 juta berarti. Benar. Sorry. Lebih dong. 38 lah ya. 35 plus 2,5-an. Oh, 2,5 ya, 37 lah ya, Itu dari toko 37 online ya. Khusus untuk pembelian perorangan. Walaupun kan tadi kami bilang bahwa yang varian GX ini punya dampak lebih bagus lah karena dia punya mild hybrid, efisiensi lebih bagus, performa lebih bagus. Tapi kalau secara harganya tadi juga potongan diskon sampai 30, ya bisa sampai 37 lah ya. 240-an udah dapet loh. Iya. 240 udah dapet varian ini. Jadi menurut kami ini yang varian yang paling value for money sih jadinya. Si GX ini. Benar. Tapi kalau nanti kalau after pembeliannya kita punya gratis oli 5 kali. Oh, gratis oli 5 kali. Iya, terus free jasa servis, terus ada juga diskon spare part. Pokoknya banyak lagi. Detailnya CVT boleh telepon. Oke. Ini kalau mau angsuran? Kalau emang angsuran boleh. Nah, kita kan tadi lihat secara cash. Jangan-jangan kalau value for money secara angsuran bisa beda? Bisa. Nah, gimana tuh, Jadi Mbak? gini. Simulasinya nggak, Mbak? Bisa ada GL dong. dulu? Ada. Ini saya contohkan 2 aja ya buat CVT ya. Jadi banyak ya. R3 GL untuk yang non hybridnya dan R3 GX untuk yang hybridnya. Oke. Kalau yang R3 GL untuk yang free 1 kali angsuran, CVT bisa bayar DP 35 juta aja. 35 juta untuk GL ya? 35 juta aja. Angsurannya 5,1. 5,1 selama?
59 kali. 59 kali langsung dipotong sekali ya. Berarti langsung dipotong sekali. 35 juta udah sama cicilan pertama ya? Benar. Mantap. Gitu. Nah, terus kalau untuk 8 tahun juga kita punya DP-nya di 50 jutaan. 50 jutaan? Iya, 48 juta lah, dipotong 2 juta lagi. Oh. Iya, 48 juta lah ya. Oke, Masih 48 bisa juta. nego. 8 ya, terus angsurannya di 3,2. 3.283 selama 8 tahun 8 ya. tahun. Ih, oke juga sih. Jadi kita bisa proses kredit dari 1 sampai 8 tahun. Oke. Iya. Jadi kalau kalian pencinta tenor-tenor panjang dan merasa pakai mobilnya masih agak lama lah, aman aja ya. Iya. Oke. Terus DP ringannya kita punya DP dibayar 25 aja, angsuran di 4,6, masih oke 34 ya, itu 5 tahun. 46? 4.634.000. 4,634 juta 634 ya. Wah. Iya. Ya, selama gitu, bayar DP-nya 25 5 aja. tahun. 5 tahun. Wah, Betul. 60 kali ya? 60 kali. Wow. Bunga 0 juga kita bunga 0 punya. Nah, ini ya, yang suka. Nol. Karena Civities sebenarnya pada suka cash kan. Tapi Civities itu pada sukanya cash sama yang DP-nya kecil-kecil. Range-nya Oh, DP besar ya? DP besar. Oh justru. iya. Itu di DP-nya 122.500.000. Oke. Angsuran di 10.490. Masih 10 jutaan ya? Iya, 11 kali tapi. Kalau kami bilang, kalau misalnya kalian lebih suka cash, ambil angsuran yang ini aja karena kalian udah dapat angsuransi kan? Iya, asuransi free 1 tahun. All risk lagi. All risk lagi, iya, betul. jadi aman banget. Benar. Nah, kalau yang GX? Nah, ini tadi yang GX ya, yang hybrid. Itu bukan, itu tadi GX? Yang tadi GL. Oh, tadi GL. Tadi GL. Sekarang yang GX. Oke. Ya. Civities tinggal bayar DP 40 juta aja. Oke. Angsurannya di 5.593. Oke. Yaitu free 1 kali angsuran. Ya. Terus kita yang 8 tahun juga punya, Civities tinggal bayar 46 juta. Oke. Angsuran 3,5 jutaan 8 tahun. Oh, selama 8 tahun ya. Iya, selama 8 tahun. Wah, mantap. Terus untuk yang DP ringannya, Civities tinggal bayar DP 25 juta, angsuran 5 jutaan, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Iya. Jadi beda sekitar 400.000 aja sama yang ini. Wow. Gitu. Jadi tinggal pilihannya Civities nih. Iya, menarik banget ya. GL atau GX. Iya. Cuma beda 400.000 doang. Iya, DP-nya kan tadi hampir sama ya. Iya, DP mirip-mirip. 25 juta. Angsurannya cuma beda 400.000. 400.000. Udah dapet yang varian hybrid. Benar. Kalau kami sih ya masih hybrid sih nih, so far masih GX sih kayak pasti, value. iya. Terus Terus kalau yang bunga 0 ada itu nggak? ada di DP 127 juta. Beda 5 juta ya? Ya, angsuran di 11.400.000 untuk 11 kali. Iya, Ya, daripada udah termasuk asuransi selama 1 tahun. Gitu. Oke. Iya. Daripada cash mending ini ya. Iya. Wah, value for money banget, Mbak ya. Betul. Oh, jadi kalian kalau misalnya pengen ambil nih ya Suzuki R3 antara varian yang non hybrid atau yang hybrid, kami justru malah menyarankan banget yang varian hybrid aja, tapi varian GX aja ya. Benar. Karena ini value for money luar biasa banget. Biasanya kebanyakan memang kalau dari CVT ambilnya yang tipe tengah. Tengah ya, GX ya. Iya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga Mbak Erika udah ngobrol-ngobrol. Iya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kalian kalau mau meminang Suzuki ini, hubungi langsung Mbak Erika. Boleh. Nomornya ada di bawah sini. Iya. Dan siapa tahu promo-promo tadi itu cuma bisa di kamera. Kalau di luar kamera bisa lebih mantap lagi. Benar. Oke, CVT. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.